Kami sampaikan selamat bergabung kepada teman-teman semuanya. Sudah bertambah ini ya, Bu Indri dan Ibu Sri Utami. Ya, baik. Kita sampaikan bahwa acara ini terselenggara berkat izin dari Institute for Inner Studies yang merupakan induk dari organisasi Pranic Healing di seluruh dunia. Ya, di Indonesia di bawah Indonesia Pranic Healing yang biasanya kita bisa bergabung di setiap harinya di sesi-sesi yang sudah diatur jadwalnya. Ya, baik. Pada pagi hari ini izinkan kami perkenalkan, nama saya Kathy. Kami salah satu instruktur dari Indonesia Pranic Healing ya, bersama teman-teman yang lain. Kita alokasikan waktu di dalam acara Gerakan Penyembuhan Dunia ya, seri Gerakan Penyembuhan Dunia ini untuk belajar. Nah, belajar itu kalau orang belajar itu belajar di sekolah ya, belajar baru kemudian kita di akhir setiap kali di akhir jenjang kita akan ujian dan hasilnya ditentukan demikian. Sementara kalau yang namanya sekolah kehidupan yang kita pelajari ini biasanya ujiannya datang dulu. Ujiannya datang dulu baru ya kita belajarnya kemudian. Ya, tapi it's okay. Ya, jadi memang polanya saja yang berbeda tapi tujuannya adalah pembelajaran ya. Pembelajaran untuk fisik, pembelajaran untuk jiwa. Ya, baik. Yang akan kita angkat tema pada pagi hari ini adalah tentang menghadapi ketidakpastian ya di dalam kehidupan ya. Tentunya ya ini selalu kita alami. Kita akan selalu dihadapkan pada pilihan-pilihan yang semuanya tidak pasti ya. Bahkan ada usaha-usaha yang bergerak di bidang ketidakpastian ini pula. Jadi mereka memberikan jaminan untuk ketidakpastian dan ini bisa menjadi mata pencaharian ya. Jadi ada insurans ya, asuransi yang mereka bergerak yang untuk memberikan jaminan ya, setidaknya kondisi yang lebih stabil atas ketidakpastian yang sering terjadi di dalam kehidupan. Ya. Oke. Nah, namun, kalau kita sadari sebenarnya ya ketidakpastian ini adalah hal yang mutlak selalu ada bersama kita ya. Selalu dari sejak kita ada di dunia ini ketidakpastian ini menjadi satu hal yang pasti ya. Bahkan Master menulis di dalam bukunya ya. Masih di dalam buku Golden Lotus Sutra tentang transformasi kreatif. Dikatakan di sini bahwa kita diminta untuk realistis. Ya, realistislah. Dalam dunia fisik kita memiliki harapan yang tidak realistis bahwa semuanya akan tetap sama. Ya. Oke. Jadi sebenarnya manusia saja yang tidak realistis ya karena mengharapkan segala sesuatu tidak berubah. Tapi sebenarnya perubahan atau ketidakpastian ini adalah satu hal yang sebenarnya malah ini sesuatu yang alami terjadinya demikian ya. Segala sesuatu akan berubah ya. Bahkan yang fisik kita pun berubah kan dari kita kecil kemudian mengikuti usia seiring waktu juga kita bertambah mengalami perubahan bentuk dan segala hal yang menyertainya ya. Ada matahari terbit, ada pula matahari terbenam. Anda punya kebahagiaan dan kesedihan. Segala sesuatu sedang terjadi, bertumbuh dan berubah terus-menerus. Ya. Dalam hal ini kita akan mengatakan bahwa penderitaan terjadi karena harapan yang tidak realistis bahwa semuanya tidak akan berubah. Penderitaan terjadi karena persepsi yang tidak tepat dan harapan yang tidak realistis. Ya, persepsinya tidak tepat, kemudian harapannya tidak realistis. Ya, contohnya usia. Usia itu sudah pasti akan selalu bertambah. Ya, kita inginnya selalu awet muda, tetapi ini adalah satu hal yang tidak bisa dihindari. Ya, usia akan terus bertambah. Kalau kita berharap bahwa kita usianya mandek, ya tentunya tidak bisa demikian. Kita melawan yang namanya hukum alam, ya, kecuali kita makhluk abadi. Oke. Penderitaan terjadi karena persepsi yang tidak tepat dan harapan yang tidak realistis. Ya, persepsi, cara kita melihat sesuatu, cara kita mengupas sesuatu itu tidak tepat. Ya. Oke.
Oke. Apabila hidup terasa sangat menderita saat ini, Anda sedang didorong menuju ke arah lain. Apabila Anda mengharapkan orang lain menderita, Anda akan menderita. Ya, jadi di Pranic Healing kita belajar yang namanya hukum tabur tuai. Jadi mulailah dari pikiran, mulailah dari harapan-harapan Anda, dari kondisi yang Anda inginkan Anda capai, doakan itu untuk orang lain. Jadi tanamlah dulu, baru Anda akan panen. Ya, jadi kalau Anda mengharapkan orang lain menderita, ya Anda akan panen apa? Sendiri tahu ya. Orang yang menjalani penderitaan, ya penderitaan dalam tanda kutip ya, karena bagaimanapun segala sesuatu yang terjadi itu adalah baik adanya, ya. Even penderitaan sekalipun, ya. Kata-kata konteksnya adalah penderitaan. Secara umumnya ini disebut penderitaan, tetapi kalau kita di Pranic Healing, ya bagi kita ini adalah pelajaran, ujian, atau kesempatan untuk bertumbuh. Ya, dengan adanya penderitaan dalam 4 aspek kehidupan yang akan kita bahas sesudah ini, yaitu tentang kesehatan, tentang relasi, kemudian tentang spiritualitas dan finansial, ya, kita akan menjadi lebih pandai, lebih kuat, dan lebih sabar. Ini berakibat evolusi yang positif, sebuah transformasi. Ya, kalau kita kemarin ikuti tema full moon pada bulan ini, yaitu tentang transformasi. Ya, jadi tentang perubahan. Apa yang diharapkan dari transformasi ini dan melalui apa? Nah, itu kita akan ketemu linknya tentang evolusi. Apa yang diharapkan dari kita? Kita ngomong manusia itu, tujuan hidup manusia adalah untuk belajar. Nah, belajar untuk apa? Supaya kita berevolusi menjadi, ya seperti tema kita kemarin, pribadi yang lebih baik sesuai dengan apa yang kita miliki. Jadi tidak ada standar yang diberikan bagaimana sebuah pribadi ini menjadi lebih baik, tetapi ukurannya adalah kita sendiri menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri, karena ya kita belajar menghadapi segala persoalan di dalam kehidupan, terutama di dalam keempat aspek ini, dan di mana kita sekarang, dan apa yang ingin kita capai beberapa tahun ke depan. Jadi ada tujuan jangka pendek, tujuan jangka panjang, dan sebenarnya tujuan hidup besar kita, ya apa? Ini sudah harus kita tetapkan dulu, baru kemudian kita lihat capaian-capaian ini dan kita ada di mana dan kita mau kemana. Ya, oke. Kadang-kadang, ya kadang-kadang, ketika Anda mempunyai ketakutan yang tidak masuk akal, ya termasuk ketidakpastian di dalam kehidupan ini tadi menjadikan rasa takut, bagaimana ya saya akan makan beberapa hari ke depan? Bagaimana ya ketika pandemi, ketakutan ini luar biasa terjadi karena beberapa orang kehilangan pekerjaan, beberapa bidang usaha menjadi tidak normal, dan banyak hal. Ini mengakibatkan ketakutan yang luar biasa. Ya, ini cukup menarik. Kadang-kadang apabila Anda mempunyai ketakutan yang tidak masuk akal, Anda mungkin telah memungut sampah psikis dari orang lain atau dari lingkungan. Ya, Anda sadari ketika kemarin kita masuk masa pandemi, terutama saat-saat awal di mana ini merebak dan tidak diketahui virusnya ini bagaimana dan sebagainya, tipe dan karakteristiknya, ketakutan menyebar luar biasa jauh melampaui virus itu sendiri. Jadi mungkin yang meninggal karena virus angkanya sekian, tetapi menjadi lebih banyak karena beberapa orang tumbang karena ketakutan. Ya, jadi ketakutan itu memicu beberapa reaksi di tubuh, ya seperti hanya kita belajar tentang Pranic Healing ya, bahwa energi ini menghasilkan reaksi kimia di dalam tubuh. Nah, ketakutan ini sendiri merubah kimiawi di dalam tubuh, menjadikan ketidakbalance. Ya, tubuh kita menjadi tidak balance, beberapa kondisi yang sakit menjadi lebih parah, dan kemudian ada penyakit-penyakit baru yang terkait dengan depresi, stres dan sebagainya cukup banyak. Nah, ini bisa jadi kita tadi dikatakan memungut sampah psikis dari orang lain. Nah, kenapa demikian? Sampah psikis ini karena banyak, ya, itu seperti polutan, seperti polusi.
Ya, kalau polusi udara itu kelihatan, tapi kalau polusi ketakutan itu bentuknya nggak kelihatan. Tetapi yang begitu gampang Anda sadari, begitu Anda keluar rumah, zonanya menjadi zona tidak aman, ya, Anda menjadi gampang sekali khawatir, gampang sekali takut. Nah, ini bisa jadi bukan dari diri kita, tetapi dari Anda memungut sampah dari lingkungan, ya, dari psikologi. Semua orang memancarkan ketakutan sehingga aura di kota tersebut, ya, di lingkungan tersebut menjadi ya terpolusi dengan ketakutan. Nah, ketika ketakutan ini meluas, ya, menghadap ketidakpastian, ini akan menjadikan seseorang menjadi tidak akurat, tadi dikatakan. Jadi dia memiliki persepsi yang tidak akurat tentang sesuatu, ya, bahwa segala sesuatunya tidak berubah, ya. Jadi yang diharapkan dari pandemi ini adalah kita berubah, ya, berevolusi, ya, karena bagaimanapun virus ini tidak akan hilang, ya. Bagaimanapun yang namanya virus dari sejak zaman dulu, virus flu pun juga tidak hilang. Tetapi yang bisa dilakukan adalah menguatkan tubuh kita, membuat tubuh kita mampu untuk menghadapi virus ini. Ini yang bisa dilakukan dari sejak zaman dulu, ya. Dari buku-buku yang bisa dibaca tentang evolusi, keberhasilan makhluk yang berhasil hidup sampai sekarang adalah mereka yang mampu beradaptasi. Yang perlu dilakukan adalah kita beradaptasi dengan segala perubahan yang terjadi, sehingga, ya, bahkan yang dikatakan tadi penderitaan itu menjadi satu hal yang baik adanya untuk seseorang berubah. Ya, Anda dikatakan tadi kita menjadi lebih sabar, menjadi lebih kreatif dan sebagainya. Ya, berkat tadi penderitaan atau hal-hal yang tidak menyenangkan. Jadi kalau mau ditilik lagi bahwa segala sesuatu yang Anda alami termasuk kesalahan di dalam melakukan sesuatu, sebuah keputusan yang salah, ini adalah baik adanya untuk kita belajar. Ya, ini sesuatu yang tidak tidak mengenakan untuk didengar, tetapi mari kita coba pahami ini. Sementara kalau tidak bisa menerima, Anda hanya terima saja dulu. Kemudian suatu saat ketika Anda menghadapi sesuatu dan berhasil memetik pelajarannya, semoga kata-kata ini atau quote ini akan banyak membantu. Oke, ternyata saya sudah belajar. Ketika sudah belajar, penderitaan berhenti. Nah, ini. Oke. Kemudian kita akan kupas menjadi keempat faktor di dalam kehidupan, ya. Dalam hal kesehatan yang baik, ya, kemudian kebahagiaan atau relasi, dalam hal finansial, dan dalam hal spiritualitas. Keempat hal pokok di dalam kehidupan ini menjadi fokus permasalahan di dalam kehidupan seseorang. Kalau kita dikatakan ini masalah, atau bisa kita katakan ini adalah tema utama di dalam kehidupan, ya, tentang kesehatan, relasi atau kebahagiaan, spiritualitas dan finansial, ya. Bisa jadi masalah, bisa jadi tantangan, bisa jadi kesempatan, bisa jadi pembelajaran, bisa jadi satu hal yang challenging atau menantang untuk kita melakukan sesuatu, ya. Oke. Nah, intinya adalah bahwa bagaimana kita menghadapi ketidakpastian ini, ya. Pertama, kita sadari bahwa ketidakpastian itu sendiri adalah hal yang pasti terjadi, ya. Kapan kita meninggal itu pun menjadi ketidakpastian yang pasti, ya. Semua orang pasti akan meninggal, hanya waktunya tidak pasti. Tetapi ini adalah satu hal yang pasti terjadi, ya, pasti terjadi. Maka mari kita mulai mengkondisikan diri untuk menerima ketidakpastian di dalam kehidupan ini menjadi bagian dari sesuatu yang pasti terjadi. Ya, kita lepaskan diri dari persepsi bahwa segala sesuatu tidak berubah. Nah, jadi mari kita persepsikan, mempunyai persepsi baru bahwa perubahan adalah baik adanya untuk saya belajar. Yang perlu saya siapkan adalah keterampilan untuk menghadapi perubahan. Nah, bagaimana kita perlu punya keterampilan menghadapi perubahan ini? Tadi dikatakan bahwa kita kadang-kadang memungut sampah psikis di dalam yang ada di lingkungan kita, ya. Nah, bagaimana caranya supaya kita tidak memungut sampah ini? Ya, pertama, kita bersih-bersih sampah diri kita dulu, ya. Kalau kita masih punya kualitas
sampah-sampah yang melekat ke diri kita, tentunya ya akan lebih mudah menarik sampah-sampah dari luar. Jadi yang bisa kita lakukan, perubahan adalah dimulai dari diri kita sendiri. Dengan cara membersihkan sampah-sampah psikis yang kita miliki dulu. Dan kemudian memperbesar energi kita. Kalau energi kita lebih besar, Anda mempunyai yang namanya perisai atau perlindungan alami yang membentengi tubuh Anda dari memungut sampah-sampah psikis yang ada di luar. Ya, oke. Bagaimana cara untuk membentengi diri? Kalau di pranic healing ya kita belajar mengenai energi dan memperbesar energi. Bahkan yang kita lakukan setiap harinya di dalam gerakan penyembuhan ini adalah salah satu bentuk, salah satu cara untuk kita memperbesar energi. Ya, baru saja kami ada kelas ya kemarin. Ada salah satu peserta yang mengatakan bahwa sesudah mengikuti kelas ya, yang dia lakukan setiap harinya adalah melakukan meditasi Twin Heart secara teratur. Ya, dia bilang melakukan meditasi Twin Heart secara teratur tanpa mempunyai ekspektasi tertentu. Ya, si peserta ini ya kemudian tinggal bersama suaminya ya maksudnya, dan memiliki beberapa keluhan sejak kecil yang menjadi kebiasaan. Ya, jadi dia punya alergi yang setiap kali bangun tidur selalu bersin, sehingga akhirnya dia bersahabat dengan bersihnya ini. Dan kemudian setiap kali datang bulan selalu kesakitan, sehingga dia mengkonsumsi obat yang secara teratur, obat bebas yang bisa dibeli, dan dia belinya satu box besar karena dia akan selama 20 hari, selama masa haidnya itu akan kesakitan, sakit kepala ini dan sebagainya. Dan itu sudah berlangsung bertahun-tahun sampai jadi kebiasaan. Nah, begitu dia mulai melakukan meditasi Twin Heart secara teratur, dia tidak menyadari, ya suaminya yang menyadari, kok kamu sekarang nggak pernah bersin ya. Oke, kemudian satu hal lagi, ya dia secara teratur menggunakan inhaler ya, secara teratur, dan dia dalam bulan itu ya menyadari bahwa ternyata masih utuh ini, ya setiap kali harus spray, tetapi dia tidak melakukan itu. Ya, tanpa dia sadari karena tidak butuh itu, jadi tidak menggunakannya, jadi masih utuh selama sebulan. Kemudian obat-obatnya juga utuh, tiba-tiba dia haid tanpa merasa ada gejala-gejala yang menyertai. Ya, padahal bertahun-tahun ya dia hidup dengan kondisi demikian sampai menjadi kebiasaan yang akhirnya ya toleran dengan rasa sakit ini. Nah, ini hanya dengan melakukan meditasi Twin Heart secara teratur itu mempunyai efek kesembuhan secara fisik. Ya, jadi apa yang jangan remehkan apa yang sudah kita semua lakukan dengan teratur, bahwa dengan meditasi Twin Heart tanpa Anda sadari, Anda membuat kondisi tubuh Anda lebih bersih, kemudian yang kedua, kesehatan Anda membaik. Cobalah Anda sadari ya diri Anda sebelum mengikuti acara-acara seperti ini yang diajarkan oleh Gerakan Penyembuhan Dunia dari Indonesia Pranic Healing dengan kondisi Anda sekarang. Ya. Bisa secara fisik, bisa secara emosi, bisa secara mental, Anda sadari kondisi Anda sekarang ya. Jadi bersyukur ada pandemi ya, salah satu dampaknya adalah kita bisa bertemu seperti sekarang ya. Ini menjadi satu hal yang ya berkat di balik musibah, kalau orang bisa bilang demikian. Tetapi kalau kita sadari bahwa ini adalah pelajaran yang baik untuk kita beradaptasi menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, singkat cerita, ya peserta tersebut akhirnya senang mengikuti kelas-kelas pranic healing karena perubahan yang tidak disadari terjadi di hidupnya. Ya, jadi ternyata dengan meditasi dia menjadi tidak mengkonsumsi obat, tidak menggunakan inhaler lagi. Kemudian fisiknya menjadi lebih baik. Biasanya gampang banget flu, ini enggak ya. Bahkan dalam situasi pandemi ya sekarang ya. Ini kondisi tubuhnya menjadi lebih baik. Nah, ini baru dalam aspek kesehatan. Ternyata ada cara-cara untuk kita tidak memungut sampah-sampah ini tadi, tapi justru bisa bersih-bersih sampah kita sehingga kita menjadi lebih sehat. Ya. Kemudian yang kedua dalam hal relasi. Kalau Anda merasa damai, sukacita, penuh harapan, penuh keberanian untuk melakukan sesuatu, mencoba hal baru, dan sebagainya. Tentunya di dalam relasi ini tidak hanya dengan partner ya, tetapi
dalam hal pekerjaan, dalam keluarga dan sebagainya. Relasi-relasi yang kita miliki, ya kalau kita melihat bahkan orang-orang sulit yang seperti kita bicarakan kemarin hadir di dalam kehidupan kita justru untuk memberikan kita pelajaran terbaik di dalam kehidupan. Anda bersyukur, Anda tentunya akan bersyukur atas keberadaan mereka. Ya, jadi orang-orang yang mencintai Anda tentunya ini akan memberi Anda makan. Tetapi orang-orang yang sulit di dalam kehidupan Anda akan memberikan Anda kesempatan bertumbuh. Ya, jadi keduanya perlu kita miliki di dalam kehidupan, dan dengan Anda memancarkan cinta tentunya ya, Anda juga akan menarik cinta lebih besar. Pastinya demikian, ya. Oke, hukumnya demikian dan tidak perlu khawatir tentang itu tentang relasi. Apapun kondisi Anda sekarang, jangan fokus terhadap itu, karena apa yang kita miliki, apa yang kita alami sekarang ini adalah panenan dari apa yang sudah kita perbuat di masa lalu, ya. Jadi fokuslah melakukan hal-hal, mulai melakukan menanam hal-hal baik supaya kedepannya sudah pasti relasi yang harmonis akan menyertai Anda. Berikan banyak cinta, terutama kepada diri sendiri, ya. Mulailah kepada diri sendiri. Mengatakan Anda baik, Anda cantik, dan sebagainya. Jadi janganlah untuk memuji diri kita sendiri, karena kadang-kadang alam itu secara tidak langsung memberikan polusi kepada diri kita ya, dengan kritik, berlebihan, dan sebagainya. Tetapi mari kita bangun, memberi makan, memberi nutrisi kepada diri kita dengan memberikan lebih banyak cinta, memberikan banyak kesempatan untuk bertumbuh, dan sebagainya. Ya, jadi mulai berikan cinta lebih banyak kepada diri kita sendiri. Kemudian, ini dalam hal relasi. Dalam hal finansial, apa yang bisa dilakukan? Nah, ini cukup menarik. Di bagian belakang dari buku ini, nah, apabila Anda ingin, oke, kita akan bahas dalam hal spiritual dulu. Apabila Anda ingin bertumbuh secara spiritual, lakukanlah pelayanan, pelayanan, pelayanan. Bahkan ditulis 3 kali, ya, service, 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 ya, dan tentunya juga meditasi, ya. Jadi untuk bertumbuh secara spiritual, Anda tidak bisa lepas dari lingkungan, tidak bisa lepas dari sesama Anda. Ya, bahkan dikatakan bahwa syarat untuk bertumbuh secara spiritual adalah pelayanan, pelayanan, pelayanan. Pelayanan ini adalah sebuah karya di mana Anda tidak dibayar, ya. Anda tidak mendapatkan bayar, tetapi bayarannya adalah Anda akan mendapatkan pertumbuhan spiritual. Nah, ini tentunya juga berbanding lurus dengan finansial Anda, ya. Jadi kalau dalam hal finansial, untuk menjadi makmur Anda perlu untuk berderma, berderma, dan berderma, ya. Jadi lakukan servis dan derma atau kita berdonasi ini menjadi satu habit atau kebiasaan yang bukan sesuatu pengeluaran, tetapi adalah ini suatu investasi. Nah, ini pikiran ini yang mesti dirubah. Ya, jadi kadang-kadang kita mengeluarkan uang atau kita membantu orang lain, menganggap ini adalah sebuah hal yang sungguh merepotkan atau sesuatu hal yang harus dilakukan yang menyita banyak waktu Anda. Tetapi mulailah ya, bangun semangat bahwa servis dan pelayanan dalam segala bentuknya Anda bisa lakukan banyak hal. Kalau Anda secara tenaga terbatas, Anda bisa tadi berdonasi, atau setidaknya Anda memberikan senyum, kebahagiaan, ya, tidak mengurangi kritik di dalam kehidupan Anda sehari-hari. Nah, ini sudah banyak membantu, ya. Kemudian servis bisa diberikan dalam hal tenaga, dalam hal dana, dalam hal buah pikiran dan sebagainya. Jadi kita itu cukup komplit ya, dibekali dengan banyak keterampilan yang bisa untuk melakukan sesuatu yang sifatnya pelayanan. Jadikan ini sebagai investasi untuk meraih masa depan yang lebih baik. Ya. Jadi kalau
kalau ada orang yang minta bantuan datang kepada Anda, ya tentunya Anda mesti belajar untuk pilah-pilah dulu apakah orang ini memanfaatkan atau ini adalah kesempatan untuk kita menanam karma. Mulailah untuk jajaki dan melakukan sesuatu. Karena dalam kondisi sulit, ketika Anda mengharapkan bantuan, pertolongan, dan pertolongan datang dengan cepat, ini adalah buah dari perbuatan baik yang sudah Anda tanam. Ya, jadi bentuknya bisa pertolongan karena Anda melakukan servis atau pelayanan atau menolong orang lain ini sebagai satu habit, kebiasaan, sehingga ketika Anda menghadapi sesuatu, ya itu tadi bahwa ketidakpastian ini bisa menghasilkan ujian di dalam kehidupan, Anda akan mendapatkan yang namanya pertolongan, dan pertolongan. Dan kadang-kadang ini luar biasa. Begitu Anda menghadapi sesuatu, serta-merta pertolongan datang. Ya, jadi jangan fokus kepada masalahnya, tapi lihatlah bagaimana pertolongan ini datang menjadi solusi atau bantuan di dalam kehidupan kita. Ya, ini dalam hal spiritual dan finansial dan derma, donasi, sedekah, apapun bentuknya yang Anda keluarkan dengan ikhlas, ini akan menjadi investasi yang tidak ternilai harganya. Ya. Jadi mulailah melihat segala sesuatu dengan lebih akurat bahwa segala hal yang terjadi ini selalu ada hubungannya, apa yang Anda tanam akan Anda tuai. Ya, jadi mari di dalam keempat aspek kehidupan ini, di dalam kita menghadapi ketidakpastian di dalam kehidupan ini, mari kita yakin ya bahwa apa yang kita tanam akan kita tuai. Dan bahwa apa yang kita alami saat ini itu tidak abadi. Ya, bahwa segala sesuatunya itu akan berlalu juga. Hal-hal yang tidak menyenangkan. Ya, jadi jangan terlalu fokus, mulailah memiliki kondisi batin untuk mengalir. Bahwa yang namanya happiness, yang namanya penderitaan ini adalah sebuah label yang kita berikan, ya, sebuah label yang kita berikan di dalam kehidupan. Ya, kita sendiri yang melabeli. Kalau dari berdasarkan kehendak ilahi, segala sesuatu yang terjadi, yang kita alami, segala ketidakpastian di dalam kehidupan ini bentuknya adalah baik adanya. Tetapi kita sendiri yang melabeli ini sebagai penderitaan, sebagai hal kebahagiaan, karena sebenarnya segala sesuatunya pun yang namanya kebahagiaan pun akan berlalu juga. Ya, hal yang menyenangkan maksudnya itu juga akan berlalu. Ada fase-fase di mana Anda ya sudah kebahagiaan, oke, menikmati kebahagiaan demikian. Jadi jangan terlalu fokus pada satu titik yang Anda tidak mau itu berubah, tetapi mari kita persiapkan diri kita bahwa ketidakpastian adalah hal yang pasti. Mari kita bekali diri dengan keterampilan-keterampilan baru untuk kita siap menghadapi perubahan. Ya, karena adaptasi adalah satu hal yang wajib untuk kita lakukan supaya kita mampu bertahan. Ya. Tentang keterampilan-keterampilan ini tentunya Anda bisa dapatkan dari ya satu belajar itu melalui hal seperti ini atau membaca buku ya. Master juga mengatakan, Master Chua di dalam bukunya ini Anda perlu untuk membaca buku-buku yang baik. Ya, salah satu jalan untuk mulai menampaki jalur spiritual adalah dengan membaca buku-buku yang baik. Mempelajari buku-buku membantu Anda memahami pengalaman batin pribadi Anda. Jadi kalau Anda bisa mengupas segala sesuatu yang Anda hadapi di dalam kehidupan, memetik pelajaran, itu Anda bertumbuh. Dan kalau bertumbuh, ceritanya bertumbuh itu apa? Anda tidak menghadapi persoalan yang sama. Ya, Anda akan menghadapi hal lain, temanya berubah. Nah, seseorang yang menghadapi hal yang sama berulang-ulang bertahun-tahun temanya sama, ini adalah salah satu indikasi bahwa dia tidak berubah. Ya, segera selesaikan PR dan kemudian kita ganti temanya. Oke? Buku-buku spiritual yang menumbuhkan adalah makanan yang baik bagi jiwa. Ya. Oke. Selektiflah, jangan membuang waktu untuk membaca buku-buku yang kurang baik. Ya, Anda bisa membaca dulu resensinya dan apapun yang bisa dilakukan untuk melihat buku ini baik atau kurang baik.
Ya, ini juga bagus dengan melihat kualitas dari buku-buku yang laris saat ini. Ya, bestseller ya. Anda dapat mengetahui tingkat evolusi masyarakat sekarang. Ya. Jadi orang-orang sekarang sudah mulai banyak melihat tentang evolusi ini menjadi satu bagian yang cukup diminati ya. Contohnya kemarin ada satu buku yang cukup baik ya, dari kelanjutan dari Homo sapiens, kemudian ada Homo deva ya, di situ banyak mengupas tentang evolusi manusia, cara berpikir dan sebagainya. Dan ini sudah menjadi bestseller. Jadi ini indikasi bagi kita bisa melihat ini indikasi yang baik bahwa seseorang mulai melihat ke dalam. Ya, seseorang bertumbuh dan melihat ke dalam. Baik. Demikian dari kami. Silakan kalau ada pertanyaan atau ada yang mau sharing atau ada yang mau menyanggah, silakan. Jadi ini adalah pembelajaran bersama. Mari kita manfaatkan untuk kita bisa belajar dan saling bertumbuh bersama. Silakan. Apakah ada yang akan melengkapi atau menambahkan atau apapun, memaparkan sesuatu terkait dengan ini? Oke, silakan. Atau ada yang mau menanyakan sesuatu? Monggo. Atau ada yang mau men-sharingkan hidupnya berubah? Tentunya tidak melalui jalan yang mudah, tetapi kita bisa melewati ini dengan baik akhirnya. Oke. Silakan Anda bisa open mic untuk kita bisa belajar bersama mengenai ketidakpastian. Atau kita tanyakan saja ini. Pak Amin, bisa open mic, Pak? Ya. Iya. Pak, dulu menghadapi kehidupan itu rasanya khawatir, Mbak? Enggak, Pak? Dulu, Pak, sebelum PH, Pak? Sebelum PH sangat khawatir. Ya, duitnya cukup apa enggak gitu ya, Pak ya? Ya, kan kerjaannya tidak tetap, nggak punya kerjaan tetap, jadinya ya khawatir. Nah, khawatir berlebihan. Nah, kemudian padahal waktu itu dengan usahanya nggak kurang-kurang ya Pak ya, usahanya sampai harus manjat sampai ke titik tertinggi ya Pak ya. Nah, usahanya demikian pun itu mendatangkan ke ini nggak Pak, keyakinan nggak Pak? Atau tetap aja rasanya tetap nggak pasti, wah cukup enggak ini dan sebagainya, padahal usahanya udah pol-polan nih Pak Amin. Ya, tetap aja masih pikir sesuatu ya Mbak ya. Masa seperti itu, jadi kalau seperti ini kerjanya kan cuma ini seperti itu, jadi ada pikiran yang nggak jelas gitu loh Mbak. Oke. Itu pasti ada gitu seperti itu. Ya, jadi bisa dikatakan dimanapun kondisinya ya, pada masa lalu atau sekarang tetap ada ketidakpastian di dalam kehidupan. Tetapi yang berbeda adalah cara kita menghadapinya, ya Pak Amin ya. Kalau dulu kita khawatir banget nggak tahu caranya, ya lama-lama terus jadinya ya kita juga terganggu, kemudian secara fisik juga terganggu. Nah, kalau sekarang tetap kondisinya itu tidak pasti, yang namanya hidup itu selalu tidak pasti. Tetapi yang membuat pasti adalah keyakinan bahwa ketika kita yakin melakukan hal yang baik, tanamannya cukup, ya tandurannya cukup, ceritanya demikian, tentunya pertolongan akan selalu datang. Betul nggak Pak Amin? Betul Mbak Kety. Ya, kalau itu kan lebih memahami, ada kemarahan, ada apa gitu, kita akan bisa menyadari seperti itu ya. Memang apa namanya usaha, ada surutnya, ada seperti itu, bisanya menyadari gitu ya, bisa mengambil hikmah seperti itu. Oke, jadi secara emosi, secara batin mulai menyadari sesuatu sehingga kita bisa mencerna ya Pak. Oh, saya punya rasa takut, tetapi saya tidak boleh terjebak pada rasa takut. Saya punya khawatir, tapi saya tidak boleh dimakan oleh khawatirnya. Nah, alih-alih demikian ya kita lakukan sesuatu ya Pak ya, sehingga akhirnya sekarang yang namanya keempat hal tadi Pak, kesehatan, relasi, kemudian finansial, kemudian spiritual, jauh lebih baik nggak Pak Amin? Kalau selama itu pranic healing itu jauh lebih baik Mbak, karena apa ya? Apa yang saya alami gitu ketika saya rasa mungkin rasa cemas atau rasa gelisah atau apa gitu, langsung afirmasi gitu ya, langsung ya saya sehat, ya saya bahagia, ya saya makmur gitu. Jadi rasa tumbuh gitu loh. Jadi rasa percaya dirinya itu saya lebih tumbuh seperti itu Mbak.
Dan dulu ya Pak ya, kalau cari uang itu ngoyo. Sekarang Iya, Pak Amin didatangin uang nggak Pak? Dikejar-kejar sama uang nggak Pak? iya sekarang Kejar kalau pasien maksudnya. sekarang gitu ya. Karena apa banyak yang apa tuh data minta diterapi, minta itu. Jadi Ya, di uang sekarang nyari ya. Nyari ya. saya. Maksudnya Ya, gitu. nah itu Pak Amin itu padahal nggak promosi, ya, dan apa namanya hanya melakukan apa yang bisa ya Pak Amin ya. Jadi Ya, betul. Pak Prani Healing memberikan banyak keterampilan yang Ya, tidak hanya melulu soal healing, tetapi ya, adalah tentang kehidupan ini secara komplit. Tadi kesehatan, kebahagiaan, ya, spiritualitas, dan finansial. Keempatnya ini menghasilkan mendatangkan keterampilan-keterampilan untuk menghadapi keempat masalah di dalam kehidupan itu ya Pak Amin ya. betul. Jadinya tetap tidak pasti, tetapi karena punya keterampilan yang cukup, ya ini akan kayak memberikan jaminan seperti Pak Amin ini punya asuransi tentang kehidupan. Yakin bahwa apa yang saya tanam pasti akan saya tuai. Yakin Ya, bahwa hal-hal baik ini yang sudah dilakukan akan mendatangkan kebaikan. ya, Yakin bahwa segala hal yang saat ini saya alami yang kurang baik sekalipun pasti akan berlalu dan pasti akan ada pelajaran di balik ini semuanya. Betul nggak Pak Amin? betul sekali Mbak Kety. Ya, Itu ada yang ya, sakit mendadak apa gitu langsung kontak saya nggak perhitungkan itu mau bayar atau enggak, yang penting saya menolong, seperti niatnya seperti itu. Jadi ya, setelah ikut peran di Giling itu menyadari banget ya seperti itu. Jadi ya. mesti Bahkan bertuanya. pandemi ini tidak menjadi halangan ya Pak Amin ya. Kondisi Betul, pandemi ini malah luar justru biasa ya. tidak banyak mempengaruhi Pak Amin. Iya betul. Justru pandemi malah dikirim pasien banyak Mbak. Nah, itulah. Jadi kita tidak mensyukuri karena apa namanya banyak pasien, banyak penyakit itu tidak, tetapi kita punya keterampilan, ya, punya skill yang bisa kita lakukan untuk kita menghadapi sesuatu. Kalau Anda punya bekal, itu kan luar biasa, ya. Jadi kita tidak hanya berdiam diri dalam cemas, khawatir dan sebagainya, kita punya bekal, bahkan ini bisa menjadi yaitu jaminan garansi yang dari ketidakpastian kehidupan itu. Terima kasih Pak Amin, semoga tetap bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik, terus kita belajar dan di dalam keempat aspek kehidupan ini kita bisa mendapatkan manfaat yang baik ya Pak ya, karena keterampilan yang sudah dimiliki itu. Ya, sukses Pak Amin untuk kedepannya. Terima kasih Mbak Kety ya, terima kasih, amin amin. Terima kasih untuk semuanya. Baik, demikian sekilas dari Pak Amin dari perjalanan hidupnya yang luar biasa. Ini ditanya nih Pak Amin kelas PH sampai level berapa ya? Sampai kelas 3 ya Pak Amin? Ya, kelas 3. Ya, sampai kelas 3. Sampai kelas 3, yaitu sampai pranik psikoterapi ya. Jadi menghadapi menghadapi masalah-masalah psikologis di dalam kehidupan. Ya, kemarin yang itu Mbak malah justru yang tadinya nggak percaya sama saya gitu, akhirnya kemarin karena kepit ya itu alhamdulillah sekarang malah dia kan ke dokter berapa kali nggak sembuh-sembuh, akhirnya dia yang tadinya menjelek-jelekan gitu, tetapi ternyata malah justru nyari saya. Nah itu jadi memang jadi yang namanya buah itu tidak bisa disembunyikan ya. Hal baik buah-buah yang kita hasilkan bagaimanapun itu diterpa badai, diterpa hujan dan sebagainya atau kondisi yang tidak nyaman, tetapi buahnya tetap menghasilkan buah yang baik, yang ini akan tetap dicari. Ya, iya. Pak Amin. Iya kan bukan orang aja Mbak. Kemarin tuh teman saya ya, teman di apa tuh. Itu saya kira suruh datang ke rumahnya tuh nggak taunya itu bukan orangnya, malah justru kambingnya itu. Oh. Kambingnya itu sudah mau disiapin atau tuh pot apa pisau yang gede itu loh Mbak. Oke. Bolong itu loh. Kan udah nggak berdaya gitu, terus akhirnya aku kebetulan tuh nggak bawa HP, nggak bawa alat itu, akhirnya aku tak datang ke sana, tak kasih vitamin aja dan saya healing dari rumah gitu ya. Alhamdulillah malam itu saya healing lagi, terus paginya langsung bisa bangun dan berdiri, bisa makan lagi, seperti itu. Bagus ya. Jadi menolong ini ya Pak ya, seluruh makhluk ya Pak Amin ya. Ya betul itulah, alhamdulillah ya. Katanya dokter Iwan katanya malah seperti itu. Dokter Iwan. Jadi apapun itu adalah sebuah keterampilan. Memiliki keterampilan ini adalah jaminan ketidakpastian di dalam kehidupan. Ya, jadi mari tingkatkan keterampilan-keterampilan kita. Ya, bahkan ini pun yang belum kelihatan hasilnya sekarang.
suatu saat pasti akan menghasilkan. Karena yang namanya menanam itu butuh waktu dan akan Anda tuai secara berkelimpahan asal Anda berikan pupuk yang tepat, kemudian tetap kita melakukan hal-hal baik untuk merawat tanaman tadi, termasuk membersihkan sampah-sampah atau gulma, tanaman pengganggu, yaitu dengan cara tadi, ya, mulai mengurangi sampah-sampah batin, sehingga kita akan memancarkan sinar. Ketika kita memancarkan sinar, memancarkan aura yang lebih baik, lingkungan akan berubah. Pastinya demikian, ya. Jangan khawatir, ya, menghadapi ketidakpastian yang sudah pasti akan terjadi di dalam kehidupan, tetapi milikilah keterampilan-keterampilan yang akan membantu kita mempunyai, yang akan menggaransi kita untuk mampu melewati badai apapun yang kita hadapi di dalam kehidupan dengan baik. Ya, tetap semangat untuk bertumbuh dan melakukan yang baik, ya, hal baik, karena itu tentunya akan menghasilkan sesuatu. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Pak Amin untuk sharing. Tetap semangat. Terima kasih ya. Ya Pak, pelayanan, ya. Berderma, atau berdonasi. Sudah. Ini akan menjamin hidup kita akan menjadi lebih mudah. Pastinya demikian. Baik, terima kasih. Kita akan segera lanjutkan dengan tahapan berikutnya, yaitu kita akan mulai dengan terapi memaafkan, kemudian olahraga dan meditasi. Ya, apakah ada yang baru pertama kali mengikuti sesi, ya? Sesi dari Gerakan Penyembuhan Dunia baru pertama kali? Apakah ada? Benar-benar baru? Sepertinya tidak ada. Rutin, ya. Kalau sudah rutin, kita akan lewati untuk menerangkan tentang pranic healing dan apa itu meditasi Twin Heart. Kita langsung akan melakukan terapi memaafkan sebagai bagian atau cara kita untuk membersihkan sampah-sampah batin ini secara teratur, ya. Karena kadang-kadang, ya, kita sudah bersih-bersih sampah nih, tapi kita kadang-kadang masih ngotori lagi, ya. Contohnya, pernah nggak kita mikir hal yang kurang baik terhadap seseorang? Baru ini, wah, loh dia gitu kok. Nah, ini pun sudah sampah. Jadi yang namanya sampah itu bukan hanya perbuatan, tetapi yang namanya pikiran, perkataan itu pun sudah akan menghasilkan sesuatu. Jadi mulailah sadari pikiran-pikiran kita dengan mulai memasukkan hal-hal baik, mengafirmasi positif, dan mendoakan orang lain dengan yang terbaik. Kalau Anda mendoakan, ya Anda akan didoakan. Pastinya demikian. Kalau tidak sekarang, buahnya pasti someday ketika Anda benar-benar Anda butuh pertolongan, ada orang yang nolong, memberikan jaminan, memberikan keyakinan, memberikan support, ya, itu tentunya akan luar biasa. Jadi kadang-kadang panenan ini akan Anda tuai pada saat yang tepat. Ya, inilah pertolongan yang tepat pada waktunya. Oke, baik, kita akan mulai melakukan terapi memaafkan. Silakan Anda posisikan diri. Anda visualisasikan orang yang ingin Anda maafkan ada di hadapan Anda. Ya, bisa orang ini adalah keluarga kita, mantan musuh kita, atau bahkan, ya, keluarga kita yang menyakiti kita, atau bisa jadi ini partner Anda yang pernah menyakiti Anda, mencurangi Anda di dalam bisnis dan sebagainya, ya. Bisa jadi ini orang lain, bisa jadi ini adalah diri kita sendiri yang perlu kita maafkan. Karena kadang-kadang kita lupa untuk merawat diri. Contohnya, kita lupa untuk tidur teratur, ya, 7-8 jam sehari. Kemudian, apakah kita memberi makanan yang baik, ya, makanan secara fisik, secara mental, secara emosi, ya. Kemudian, apakah kita cukup juga merawat diri dengan kata-kata yang positif, atau kita lebih banyak mengkritik diri kita sendiri dan membandingkan dengan orang lain. Ya, jadi mari kita hadirkan orang tersebut ada di hadapan kita. Kita lihat matanya, ya. Anda bisa posisikan dalam posisi blessing atau dalam posisi seperti ini. Anda katakan Atma, Anda sebut namanya Namaste. Aku mengakui keilahian di dalam dirimu. Kita sama-sama ciptaan Tuhan yang sedang bertumbuh dan dalam prosesnya melakukan berbagai kesalahan. Ini adalah hal yang wajar. Terima kasih untuk kehadiranmu dalam hidupku, yang membuatku belajar banyak hal-hal dan keterampilan baru di dalam kehidupan.
Terima kasih untuk bertumbuh bersama. Demikian juga aku mohon maaf untuk kesalahanku. Kiranya damai tinggal di dalam hatimu dan di dalam hatiku. Kita bayangkan, ya, semua perbuatan negatif, emosi negatif, segala sesuatu yang melekat dengan orang ini, pergi menjauh dari hadapan kita, kita katakan, pergilah dalam damai. Dan Anda berikan senyum terbaik untuk diri Anda sendiri, karena Anda berhasil melepaskan sampah batin dari sebagian dari aura Anda. Ya, baik. Lakukan ini menjadi kebiasaan baik yang menjadi satu keterampilan baru untuk kita membersihkan sampah. Ya, anggap aja Anda ini membersihkan rumah secara teratur. Ya, rumah kita adalah saat ini adalah tubuh kita. Baik, segera saja kita akan berolahraga sesudah ini dan kemudian kita akan mulai meditasi Tuhan. Jadi, izinkan kami untuk share screen.